Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjut kepada pembahasan soal-soal. Kali ini kita sudah masuk ke sesi untuk soal nomor 501 sampai soal 550. Setiap sesi kita akan buat selama 50 soal, sebanyak 50 soal, dan sebagaimana sesi-sesi sebelumnya saya akan bacakan soal dan Anda sediakan alat tulis dan buku ataupun kertas. Anda tulis jawaban Anda, apakah menurut Anda pilihan jawaban dari soal yang saya bacakan apakah A, B, C, D, dan E dan merupakan jawaban yang paling tepat bagi Anda. Dan di akhir video nanti Anda silakan kembali ke deskripsi dari video ini. Anda cocokkan jawaban Anda apakah pilihan Anda sudah sesuai, benar atau salah. Jika Anda sudah selesai mencocokkan, silakan Anda tinggalkan komentar di kolom komentar tersebut. Skor Anda tentukan, yaitu 2 kali dari jumlah soal benar. Jadi semisal Anda benar 30, maka skor Anda 2 dikali 30 ada 60. Jika Anda merasa bahwa jawaban Anda masih belum maksimal ataupun pengetahuan Anda belum maksimal, Anda ulangi lagi, berlatih dengan video kami ini dan ataupun video sebelumnya dan video-video selanjutnya. Silakan tinggalkan komentar, saran, kritik terkait dengan video ini, terkait kekurangan yang masih ada dalam video ini untuk pembenahan perbaikan ke depannya. Kami yakin dengan sering berlatih bersama kami, Anda akan semakin mempunyai gambaran, mempunyai pengetahuan terkait kepemiluan, khususnya persiapan dalam mengikuti seleksi penyelenggara pemilu, apakah itu anggota KPU Provinsi, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, anggota Bawaslu Kabupaten Kota, anggota PPK di kecamatan, PPS di desa, Panwascam di kecamatan, Panwas desa, bahkan petugas di TPS sekalipun. Dan langsung saja kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, 50 soal dalam video ini. Kita mulai dari soal 501. Saya akan bacakan, Anda menjawab selama 3 detik. Waktu yang saya berikan, saya akan berikan aba-aba nantinya. Silakan diikuti. Selamat menikmati video kami. 501. Tujuan pembentukan sentra penegakan Gakumdu atau sentra penegakan hukum terpadu atau disingkat dengan Gakumdu adalah A. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terhadap dugaan tindak pidana pemilu pemilihan. B. Menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu atau pemilihan. C. Melakukan kajian terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilu atau pemilihan. D. Menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu atau pemilihan. E. Memutuskan tindak pidana pemilu atau pemilihan. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda untuk menjawabnya. 3 detik saya hitung dan mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 502. Tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran. A. Kode etik penyelenggara pemilu atau pemilihan. B. Tata usaha negara pemilu atau pemilihan. C. Tindak pidana pemilu atau pemilihan. D. Administrasi pemilu atau pemilihan. E. Sengketa pemilu atau pemilihan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu kepada Anda untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 503. Lembaga yang berwenang memutuskan dugaan tindak pidana pemilu atau pemilihan adalah A. Pengadilan Negeri. B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. C. Sentra Gakumdu. D. Mahkamah Konstitusi. E. Bawaslu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 504.
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang menerima dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya asing dan warga negara asing dan tidak melaporkan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten kota dapat dikenai sanksi berupa A. Pidana penjara dan atau denda. B. Pembatalan pasangan calon. C. Penghentian kampanye. D. Peringatan tertulis. E. Peringatan lisan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. Anda pergunakan 3 detik dimulai dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 505. Calon yang menerima dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dapat dikenai sanksi berupa A. Pidana penjara dan denda. B. Pembatalan pasangan calon. C. Penghentian kampanye. D. Peringatan tertulis. E. Peringatan lisan. Demikian soal dibacakan, silakan jawab soal dimaksud. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 506. Panwaslu kecamatan meneruskan laporan pelanggaran administrasi kepada siapa? A. Panitia pemilihan kecamatan. B. Bawaslu kabupaten kota. C. KPU kabupaten kota. D. Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu. E. Kepolisian setingkat. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik saya mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 507. Pada pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Seribu, Panwas menerima laporan dari pemilih yang melaporkan anggota KPU Kabupaten Seribu karena tidak mendaftarkan anggota keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa dalam memilih. Rekomendasi yang tepat untuk terhadap laporan ini adalah A. Tindak pidana pemilihan karena anggota KPU kabupaten telah menghilangkan hak pilih seseorang. B. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan karena anggota KPU kabupaten tidak menjalankan tugas secara profesional dan tidak berdasarkan hukum. B. C. Tindakan KPU kabupaten tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena yang bersangkutan sedang terganggu jiwa atau ingatannya. D. Pelanggaran administrasi karena anggota KPU kabupaten tidak mendaftar pemilih dengan baik. E. Sengketa tata usaha negara pemilihan karena KPU kabupaten menetapkan nama-nama yang masuk dalam daftar pemilih. Silakan jawab soal untuk kasus tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Saya hitung 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 508. Kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye diatur dengan A. Undang-Undang Dasar. B. Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu. C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan KPU. E. Peraturan Bawaslu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 509.
sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dapat dikenakan apabila terjadi hal-hal berikut ini kecuali: A. Petahana melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. B. Terbukti menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih. C. Melakukan kampanye di tempat yang dilarang. D. Partai politik pengusul calon menerima dan menggunakan sumbangan untuk kampanye dari warga negara asing. E. Calon menerima dan menggunakan sumbangan untuk kampanye dari badan usaha milik desa. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. Saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 510. Laporan pelanggaran pemilihan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis kecuali: A. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. B. Pelanggaran administrasi pemilihan. C. Sengketa pemilihan. D. Tindak pidana pemilihan. E. Perselisihan hasil pemilihan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik pun dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 511. Apabila Bawaslu mengetahui adanya kejadian pada hari pemungutan suara sampai dengan pukul 8.15, petugas KPPS belum memulai proses pemungutan suara dengan beralasan saksi calon belum hadir di TPS, maka tindakan yang perlu dilakukan Bawaslu adalah: A. Merekomendasikan kepada KPPS agar segera memulai kegiatan pemungutan suara. B. Menunggu KPPS memulai pelaksanaan pemungutan suara. C. Memberikan masukan agar KPPS memberikan toleransi waktu selama 2 kali 15 menit. D. Membiarkan tindakan KPPS. E. Menghubungi saksi calon agar segera hadir di TPS. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik Anda pergunakan, 3 detik saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 512. Dalam hal surat suara yang akan dihitung terdapat tulisan dan atau catatan lain, maka terhadap hal tersebut Bawaslu merekomendasikan: A. Menyatakan surat suara tidak sah. B. Surat suara dihitung terakhir. C. Meminta surat suara untuk disita. D. Mengganti surat suara. E. Menyerahkan kepada kesepakatan saksi-saksi. Demikian soal tersebut. Silakan jawab, diberikan waktu 3 detik untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 513. Panwascam dapat memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang apabila terdapat hal-hal berikut ini kecuali: A. Pembukaan kotak suara tidak dilakukan sesuai prosedur. B. Terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih sekali. C. Terdapat 3 orang anak di bawah umur yang ikut memberikan suara. D. Penghitungan suara dilakukan tidak sesuai prosedur. E. Terdapat 15 lembar surat suara yang berisi tulisan atau catatan lain. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 1 2 3. Lanjut soal 514. Penghitungan ulang di TPS dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut kecuali: A. Saksi dan PPKD atau PTPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. B. Penghitungan suara dilakukan di rumah tim kampanye calon. C. KPPS melakukan penghitungan mulai jam 11 sampai jam 13. D. Terdapat lebih dari seorang yang tidak berhak memberikan suara. E.
Penghitungan suara dilakukan di ruangan tertutup dengan penerangan minim dan tidak dicatat dengan tulisan yang jelas. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut ke soal 515. Terhadap ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, maka tindakan pengawas TPS adalah: A. Meminta KPPS mencatat sebagai kejadian khusus. B. Meminta salinan berita acara penghitungan suara. C. Mengusulkan penghitungan suara ulang. D. Mengusulkan pemungutan suara ulang. E. Mengusulkan pemilihan lanjutan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu bagi Anda untuk mengerjakan adalah selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 516. Pemilihan lanjutan dapat direkomendasikan dalam hal terjadi kondisi: A. Bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan. B. Tidak ada calon yang memperoleh suara 30% atau lebih. C. Jumlah surat suara yang tidak sah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah surat suara yang sah. D. Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara tidak mencapai 25%. E. Gangguan yang menyebabkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik pun dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 517. Sebelum pemilu atau pemilihan lanjutan dan pemilu atau pemilihan susulan di satu kecamatan, KPU Kabupaten Kota melakukan koordinasi dengan PPK dan Panwascam. B. Penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan. C. Meminta pertimbangan Bawaslu Kota. D. Menunggu instruksi KPU Provinsi. E. Penetapan calon. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda selama 3 detik untuk menjawab diberikan waktu. 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 518. Sanksi bagi lembaga pemantau pemilu atau pemilihan yang tidak menyampaikan laporan hasil pemantau kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam waktu yang telah ditentukan adalah: A. Peringatan lisan. B. Peringatan tertulis. C. Dinonaktifkan untuk sementara. D. Diberhentikan dari kegiatan pemantauan. E. Dicabut haknya sebagai pemantau pemilu atau pemilihan. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Masuk soal 519. Tidak termasuk dalam tahapan penyelesaian sengketa pemilu pemilihan oleh Bawaslu Provinsi: A. Melakukan kajian. B. Menerima laporan atau temuan. C. Memimpin pelaksanaan musyawarah. D. Meneruskan kajian kepada instansi lain. E. Mempertemukan pihak yang bersengketa. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 1 2 3. Lanjut soal 520. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang: A. Badan Pengawas Pemilihan Umum. B. Pengawas Pemilihan Umum. C. Penyelenggara Pemilihan Umum. D. Komisi Pemilihan Umum. E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik mulai hitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 521. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota terakhir diatur dalam: A.
Undang-Undang A. Perpu nomor 1 tahun 2014. B. Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. C. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. D. Undang-Undang 8 2015. E. Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 522. Kapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diundangkan? A. 25 September 2014. B. 26 September 2014. C. 30 September 2014. D. 1 Oktober 2014. E. 2 Oktober 2014. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda gunakan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal 523. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku. A. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014. B. Undang-Undang nomor 12 tahun 2008. C. Undang-Undang nomor 22 tahun 2014. D. Undang-Undang 15 2011. E. Undang-Undang 8 2012. Saya ulangi. A. Undang-Undang 32 2004. B. Undang-Undang 12 2008. C. Undang-Undang 22 2014. D. Undang-Undang 15 2011. E. Undang-Undang 8 2012. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik saya mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 524. Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 mengatur tentang A. Penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. B. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. C. Penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. D. Pemilihan gubernur dan bupati dan wali kota. E. Pemilu kepala daerah atau wakil kepala daerah. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk memilih selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 525. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dicatatkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor A. 242, B. 243, C. 244, D. 245, E. 246. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 526. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota mengatur mekanisme pemilihan. A. Melalui DPRD. B. Melalui DPD. C. Secara langsung dan demokratis. D. Secara tidak langsung. E. Melalui perwakilan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 527. Dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, diatur pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang disebut dengan A. Uji kelayakan dan kepatutan. B. Ujian wawancara. C. Uji publik. D. Uji petik. E. Uji akhir. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dari sekarang dimulai. 1,
2, 3. Lanjut soal 528. Pelanggaran pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaporkan kepada A. Kepolisian, B. Kejaksaan, C. Pengawas pemilu, D. KPU, E. DKPP. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 529. Dugaan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota dapat dilaporkan diantaranya oleh A. Lembaga swadaya masyarakat, B. Pemantau pemilu, C. KPU, D. Pengawas pemilu kepala daerah, E. Partai politik. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik hitungan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 530. Laporan dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, PPKD, dan pengawas TPS paling sedikit memuat diantaranya: A. Nama dan alamat KPU, B. Nama dan alamat kepolisian, C. Nama dan alamat pelapor, D. Nama dan alamat pengawas pemilu, E. Nama dan alamat partai politik. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 531. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota disampaikan kepada pengawas pemilu paling lama: A. 3 hari sejak diketahui dan atau ditemukan pelanggaran, B. 5 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran, C. 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran, E. 10 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran, E. 14 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik hitungan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 532. Dalam hal laporan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota telah dikaji. Bawaslu Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti laporan paling lama: A. 1 hari setelah laporan diterima, B. 2 hari setelah laporan diterima, C. 3 hari setelah laporan diterima, E. 4 hari setelah laporan diterima, E. 5 hari setelah laporan diterima. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 533. Dalam hal Bawaslu Kabupaten Kota memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilihan dilakukan paling lama: A. 1 hari setelah laporan diterima, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 4 hari, E. 5 hari. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik untuk Anda pergunakan. 3 detik saya mulai hitung dari sekarang. 1, 2, dan 3. Silakan lanjut soal 534. Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran: A. Pelanggaran pemilu, B. Pelanggaran pidana pemilihan, C. Pelanggaran administrasi pemilihan, D. Pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota, E. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.
Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 535. Laporan yang merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum oleh Bawaslu diteruskan kepada A. KPU Kabupaten Kota, B. Bawaslu RI, C. Kepolisian, D. Kejaksaan, E. DKPP. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 536. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilihan di tingkat kabupaten kota yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota diteruskan kepada DKPP melalui A. KPU, B. KPU Provinsi, C. DKPP Provinsi, D. Bawaslu RI, E. Bawaslu Provinsi. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Anda pergunakan hitungan 3 detik saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 537. Pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan adalah A. Pelanggaran pidana pemilihan, B. Pelanggaran kode etik pemilihan, C. Pelanggaran administrasi pemilihan, D. Pelanggaran pemilihan, E. Pelanggaran pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 538. Laporan yang merupakan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota oleh Bawaslu Kabupaten Kota diteruskan kepada A. Bawaslu Kabupaten Kota, B. Bawaslu RI, C. Kepolisian, D. Kejaksaan, E. DKPP. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 539. Bawaslu Kabupaten Kota merekomendasikan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Kota merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota sesuai tingkatan, D. Bawaslu, E. Bawaslu Provinsi. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 540. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kota oleh A. KPU Kabupaten Kota sesuai tingkatan, B. KPU Provinsi, C. KPU, D. Bawaslu, E. Bawaslu Provinsi. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 541. KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota paling lama. A. 3 hari sejak rekomendasi diterima, B. 5 hari sejak rekomendasi diterima, C. 6 hari sejak rekomendasi diterima, D. 7 hari sejak rekomendasi diterima, E. 8 hari sejak rekomendasi diterima. Demikian soal telah dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu 3 detik untuk menjawab. Untuk Anda pergunakan 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 542. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota memberikan sanksi berupa A.
peringatan lisan, B. peringatan tertulis, C. peringatan lisan atau peringatan tertulis, D. sanksi pidana, E. sanksi etik penyelenggara pemilihan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 543. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, terdapat sengketa antar peserta pemilihan. Dan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, kewenangan penyelesaiannya pada A. Bawaslu, B. Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, C. Bawaslu Provinsi, D. Bawaslu Kabupaten Kota, E. KPU Provinsi. Silakan jawab soal tersebut. Selama 3 detik waktu diberikan bagi Anda untuk menjawab, untuk Anda pergunakan. Dan waktu 3 detik dimulai dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 544. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan paling lama. A. 3 hari sejak diterima laporan atau temuan. B. 7 hari sejak diterima laporan atau temuan. C. 12 hari sejak diterima laporan atau temuan. D. 21 hari sejak diterima laporan atau temuan. E. 30 hari sejak diterima laporan atau temuan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda waktu diberikan untuk menjawab adalah 3 detik. 3 detik diberikan dan dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 545. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan A. mengkaji temuan, B. menerima dan mengkaji laporan, C. mempertemukan para pihak yang bersengketa, D. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, E. menerima dan mengkaji laporan atau temuan, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat. Demikian soal dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk mengerjakan adalah selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 546. Keputusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan A. keputusan yang dapat diajukan upaya hukum banding, B. keputusan terakhir dan mengikat, C. keputusan terakhir, D. keputusan mengikat, E. keputusan tidak mengikat. Demikian soal tersebut telah dibacakan. Silakan jawab soal dimaksud selama waktu 3 detik untuk mengerjakan. Hitungan 3 detik segera dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 547. Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu Provinsi dan putusan Bawaslu Kabupaten Kota dalam penyelesaian sengketa wajib dilakukan melalui proses A. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan, B. yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, C. dapat dipertanggungjawabkan, E. sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, E. transparan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Waktu 3 detik dihitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 548. Laporan yang merupakan tindak pidana pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota oleh Bawaslu diteruskan kepada A. KPU Kabupaten Kota, B. Bawaslu RI, C. Kepolisian, D. Kejaksaan, E. DKPP. Demikian soal telah dibacakan. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3.
Lanjut soal 549. Yang dimaksud dengan tindak pidana pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota adalah: A. Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. B. Pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. C. Kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. D. Pidana terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. E. Pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU. Demikian soal telah dibacakan. Sekarang kesempatan Anda untuk mempergunakan waktu 3 detik untuk menjawab soal tersebut. Hitungan waktu 3 detik saya mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 550 sebagai soal terakhir untuk sesi kali ini. Tindak pidana pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota oleh Bawaslu Kabupaten Kota diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama: A. 1 kali 24 jam sejak putusan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. B. 2 kali 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. C. 3 kali 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. D. 4 kali 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. E. 5 kali 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Demikian soal 550 telah dibacakan. Sekarang Anda silakan mengerjakan selama waktu diberikan, yaitu 3 detik waktu bagi Anda untuk mengerjakan soal dimaksud. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Demikianlah akhir soal dari sesi ini. Soal nomor 500 sampai 550 telah kita selesaikan, dan kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, sesi berikutnya nantinya untuk soal 551 sampai soal nomor 600. Dan bagi Anda yang telah mengerjakan, silakan koreksi kembali jawaban Anda sesuai dengan kunci jawaban yang tertera pada deskripsi video ini. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan soal ini, diskusi ini, video ini semakin menambah pengetahuan Anda, literasi Anda tentang pengetahuan kepemiluan, terlebih bagi Anda yang akan ikut berkompetisi dalam seleksi CAT ataupun ujian tertulis calon anggota KPU, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, calon anggota Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, pengawas kecamatan, pengawas desa, kelurahan, dan petugas di TPS. Kami berharap semoga dengan video ini semakin menambah wawasan Anda, dan kami juga sangat mohon maaf sebelumnya jika dalam hal penyampaian video ini dirasa masih ada yang kurang, khususnya dari segi penyampaian, pembahasan, ataupun substansi dari soal-soal yang telah disajikan. Namun kami tetap yakin dengan hadirnya video ini maka Anda akan semakin semangat dalam belajar. Silakan tulis komentar di kolom chat komentar pada video ini, dan kami yakin dengan belajar bersama kami Anda akan semakin menambah wawasan Anda menuju sukses. Sukses tidak akan bisa Anda raih kalau Anda tidak memulainya. Sukses itu juga diawali dengan beberapa kegagalan sepertinya itu, dan Anda tidak akan pernah nyampe ke sukses itu kalau tidak diikuti dengan niat yang tulus, ikhlas, dan semangat yang tidak akan pernah putus. Di akhir kata, dengan hadirnya video ini kami berharap bahwa pengetahuan Anda, literasi Anda, ataupun tentang substansi yang Anda miliki terkait dengan kepemiluan akan semakin banyak, semakin
bisa meyakinkan Anda untuk mengikuti seleksi nantinya. Akhir kata, dalam video ini saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda.